saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2021 berjudul Suck the Beginning yang diangkat dari serial cerita komik dengan judul yang sama. Dibintangi oleh sederet aktor papan atas bernama Wi Han Jun, Kim In Soo, Wong Chang Jun, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya. Film ini bercerita tentang penindasan yang dialami oleh seorang pemuda culun yang membuatnya ketakutan setengah mati. Namun lewat pengalaman pahit yang ia dapatkan, ia pun kembali menjadi pemuda yang berani untuk menghentikan sebuah bentuk kekerasan yang selalu ia dapatkan di masa lalunya. Bagaimana? Penasaran dengan cerita selanjutnya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. 역대 최연소 세계 챔피언 타이틀을 굳게 지켜냈습니다. Film pun bermula dari seorang pemuda yang merupakan petinju juara dunia kelas ringan bernama Jong Do Hyun. Agar terasa nikmat dalam penyebutan namanya, kita panggil saja Jung. Jung yang baru saja memenangkan pertandingan untuk mempertahankan gelar juara tingkat dunia kemudian mendapatkan telepon dari sang ibu untuk meminta Jung segera pulang. Yang tentu saja, sang ibu telah memasak banyak sekali makanan demi merayakan kemenangan yang kini telah diraih oleh Jung. Akan tetapi ketika Jung tiba di rumahnya, betapa tak menyangkanya Jung bahwa keluarga yang ia cintai kini telah tewas bersimbah darah akibat disatroni para maling. Saat akan menangisi dan meratapi kematian keluarganya, ternyata para pelaku masih berada di sana, di mana mereka terdiri dari 3 orang dan dengan bodohnya menyerang Jung secara bergantian. Yang tentu saja mereka telah salah memilih korban di mana mereka lantas disikat habis oleh Jung hingga ajal menjemput mereka. 자신의 어머니와 여동생을 해친 무장강도 3명과 Namun sungguh sangat disayangkan aksi heroik yang dilakukan oleh Jung dalam membela diri dan membela kehormatan keluarga justru membuatnya kalah di persidangan dan harus mendekap di penjara. Kejadian ini juga tak jarang terjadi di negeri Konoha, di mana orang yang membela diri justru malah dijadikan tersangka. Dan film pun baru saja dimulai. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kisah dari seorang anak yang duduk di bangku sekolah menengah atas bernama Cha Wosul. Kita panggil saja dia Mansur. Mansur sendiri dikenal sebagai orang yang giat dalam belajar, tak pernah bolos sekolah, patuh terhadap aturan yang ada, namun ia memiliki kenangan pahit ketika ia duduk di bangku SMP. Di mana Mansur sering sekali ditindas oleh teman sebayanya yang kini berdampak terhadap kesehatan mentalnya dan menderita ketakutan sosial. Bahkan Mansur sendiri sempat ingin melakukan percobaan bunuh diri. Dan di sini, di bangku SMA, Mansur pun berharap kejadian yang dialaminya dulu tak pernah terjadi lagi. 자, 오늘 전학생이 왔는데 이름은 배석찬이고. Namun harapan Mansur ternyata sirna ketika wali kelas memperkenalkan murid baru yang tak lain adalah teman sekelas Mansur yang dulu sering menindasnya sejak Mansur duduk di bangku SMP. Ia bernama Bae Suk Chan. Kita panggil saja Bae Suk. Bae Suk sendiri adalah siswa yang berprestasi di bidang olahraga tinju di mana ia pernah memenangkan kejuaraan tinju tingkat nasional. Terlepas dari itu semua, Bae Suk ternyata memiliki sikap temperamen yang sulit, aktif dalam bergerak, merusak, tak punya rasa empati, dan memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Mansur pun mulai mengalami ketakutan ketika melihat keberadaan Bae Suk tepat di hadapannya, di mana Bae Suk kemudian memberikan sentuhan fisik yang tidak normal kepada Mansur. Bahkan anak gadis orang yang masih segel pun juga ikut menjadi korban ketika ia bermaksud untuk menghentikan penindasan yang dilakukan Bae Suk terhadap Mansur. Berbeda dengan John Wick yang mampu menghabisi lawannya dengan menggunakan sebatang pensil dengan cara yang brutal, namun di sini Mansur melumpuhkan musuhnya dengan sebatang pulpen yang ditusukkan tepat ke mata Bae Suk, dan itu dilakukan dengan cara yang sangat sopan dan santun. Atas kejadian tersebut, Mansur pun kemudian diadili dan harus berakhir di penjara.
Setibanya di penjara, seorang pemuda berambut pirang yang juga adalah tahanan baru sama seperti Mansur mengajak Mansur berkenalan agar mereka berdua bisa menjalin pertemanan dengan baik dan soleha. Orang ini bernama Budi. Mereka berdua kemudian dihadapkan dengan seorang tahanan senior yang bernama Bane. Di sana, Bane menjelaskan tentang struktur tatanan kekuasaan di penjara tersebut. Dimulai dengan memperkenalkan orang-orang terkuat yang berada di dalam penjara. Ada Bobon yang berbadan besar serta memiliki perawakan yang beringas. Tepat di sebelahnya ada Tony, meski tubuhnya kecil namun ia cukup cepat ketika bergerak. Dulu mereka berdua membentuk sebuah aliansi untuk menentang orang yang bernama Ansel, yang mana ia adalah ahli bela diri judo dan sekaligus ketua dari Bane. Demi untuk menyingkirkan Ansel, Tony dan Bobon kemudian membuat siasat sehingga Ansel pun harus ditahan di ruang isolasi dan hal itu berdampak pada keseimbangan di penjara tersebut. Namun, di antara orang-orang yang telah disebutkan tadi, masih terdapat satu orang yang sangat-sangat kuat, penyendiri, dan suka berteduh di bawah sinar matahari. Ia adalah sang jagoan dunia, yaitu Jung. Saat Bane mengajak para tahanan baru untuk berkeliling, di sana ada Bobon dan Tony yang sedang bermain sepak bola. Dan ketika rekan setim Tony mengalami cedera, ia pun meminta kepada Bane 2 orang sukarelawan untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Bane yang tak dapat menolak permintaan itu, lantas menyuruh Budi dan Mansur untuk memenuhi keinginan mereka. Saat bola mengelinding di hadapan Mansur, Tony lantas meminta Mansur untuk segera menendangnya. Akan tetapi, Mansur yang masih polos tanpa sengaja justru menendang telur burung milik Bobon. Sehingga membuat Bobon menahan sakit yang amat sangat luar biasa. Dan dari sinilah, Mansur pun tak lagi diberi kesempatan untuk berkeliaran di mana Bobon kemudian membawanya dengan maksud memperlihatkan ultinya. Pada saat yang bersamaan muncullah Jung yang kebetulan berpapasan dengan mereka. Dan di situ Mansur berusaha meloloskan diri untuk kemudian meminta bantuan kepada Jung. Dengan isak tangis ditambah sekujur tubuh yang gemetaran dari Mansur, Jung yang tak tega pun kemudian memukul Bobon dengan 1 kali serangan, yang akhirnya membuat Bobon tak sadarkan diri. Saat jam pelajaran, Bobon yang masih menyimpan dendam dan amarah kepada si Mansur terus memperhatikannya. Sehingga Mansur pun dihantui oleh rasa ketakutan. Namun ketakutan luar biasa yang dirasakan oleh Mansur timbul ketika seorang teman menjenguknya yang tak lain adalah Baisuk. Baisuk kemudian menunjukkan matanya yang telah cacat permanen, di mana kini Baisuk telah berhenti mengikuti kejuaraan tinju dan tak pernah lagi bersekolah. Karena tujuannya saat ini hanya memikirkan cara untuk membuat Mansur menderita kala ia bebas nanti. Hal itu membuat Mansur menangis sejadi-jadinya. Tepat di bawah sinar matahari, Mansur kemudian menemui Jung yang saat itu tengah berolahraga untuk memintanya mengajari bela diri tinju dengan harapan agar ia bisa hidup normal dan tak lagi ditindas oleh siapapun. Jung yang awalnya menolak untuk mengajari Mansur kemudian tersentuh oleh karena pengakuan si Mansur yang selama hidupnya selalu ditindas oleh orang lain. Mendengar hal itu, Jung kemudian memberikan sebuah tes kepada Mansur untuk berlari sebanyak 100 kali putaran, yang dimana Mansur hampir mati oleh karena memaksakan diri untuk melewati batasannya. Setelah melihat kegigihan Mansur, Jung kemudian memutuskan untuk melatih Mansur. Dimulai dengan melakukan push up, sit up, pull up, mengatur pola makan dan tidur teratur, meninju sebuah samsak, termasuk meninju masa lalunya oleh karena ketakutan dan ketidakpercayaan dirinya, serta mengajarinya beberapa teknik meninju dengan baik dan benar, di mana hal itu dilakukan secara rutin dan konsisten. Singkat
Singkat waktu, latihan yang dijalani Mansur mulai menunjukkan perkembangan di mana kini otot-otot Mansur mulai berteriak serta mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sehingga tali karet yang biasa digunakan Mansur untuk latihan meninju pun akhirnya terputus. Sementara Mansur menjalankan latihannya, kita akan melihat kisah hidup dari Baesuk yang kini hidup tunggang langgang di jalanan. Terlihat Baesuk kini semakin brutal di mana ia menghajar 2 orang anak buah bos mafia. Yang ketika si bos melihat kejadian tersebut, bos mafia ini kemudian mempekerjakannya untuk dijadikan tukang pukul dalam menuntaskan saingan si bos mafia tersebut. Kembali kepada Mansur yang sedang berlatih dan tanpa sengaja melihat sahabatnya yaitu Budi sedang dibawa oleh 2 orang anak buah si Bobon. Di sana Budi pun dipukuli karena ia tak menepati janjinya untuk membawa Mansur ke hadapan Bobon. Mansur yang melihat hal itu pun meminta mereka untuk menghentikan tindakan tersebut. Namun apa yang terjadi? Mereka justru langsung menyerang Mansur. Akan tetapi Mansur bertindak dengan sigap untuk kemudian melepaskan bogeman yang belum masak tepat ke wajah anak buah Bobon. Setelah kejadian tersebut, Mansur lantas memberanikan diri untuk datang menemui Bobon yang saat ini bersarang di sebuah bengkel. Dan kedatangan Mansur ke sana dengan maksud menjelaskan perbuatannya terhadap anak buah si Bobon beberapa hari yang lalu. Untuk kemudian ia pun meminta maaf. Lantas, apa tanggapan si Bobon? Hal yang menjengkelkan dilakukan oleh si Bobon di mana ia memukul kepala Mansur untuk kemudian ia juga meminta maaf. Tak ingin mendapatkan pukulan kedua, Mansur pun dengan sigap menghindari serangan Bobon dan melepaskan sebuah pukulan keras tepat mengenai wajah Bobon. Hal itu membuat Bobon tersenyum dengan penuh rasa malu. Dan selanjutnya, saling balas-membalas pukulan pun mulai dilayangkan. Dengan mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang dipusatkan ke bagian kepala dan tanpa adanya rasa sungkan, Mansur pun menanduknya. Sehingga mengeluarkan cipratan darah yang keluar dari lubang hidung si Bobon. Seakan tak lagi memiliki kesadaran, Mansur pun terus memukuli wajah Bobon yang tak lagi bahagia. Untuk kemudian aksi tersebut pun dihentikan oleh Jung. Di hari berikutnya Mansur pun dibuat heran oleh karena makanan yang disiapkan oleh Jung sangatlah banyak. Di mana Jung ternyata akan segera dipindahkan ke sebuah penjara dewasa. Untuk itu Jung lantas mengajak Mansur bertarung 1 lawan 1 demi melihat perkembangan si Mansur atas semua latihan yang selama ini ia jalani. Dan hasilnya cukup membuat Jung merasa terpuaskan. Wow. Sebelum Jung pergi, ia menitipkan pesan kepada Mansur untuk terus berlatih mengasah kemampuannya dengan harapan Mansur dapat menggunakan kemampuan yang ia miliki untuk membela kebenaran. Tak banyak kata yang dapat Mansur sampaikan, ia pun lantas melakukan pull up sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setelah perpisahan tersebut, Mansur yang seorang diri pun berlatih dengan giatnya guna meningkatkan kemampuan yang ia miliki saat ini. Sementara itu di sisi lain, Baesuk yang kini menjadi doginya si bos mafia terus mengembangkan bakatnya untuk menghabisi para musuh-musuh dari si bos mafia. Yang mana hal itu ia lakukan dengan senang hati dan tanpa adanya paksaan sedikit pun, dan itu cukup membuat si bos tersenyum ketika ia melihatnya. Singkat cerita, berita tentang kepergian Jung sampailah ke telinga Tony, di mana ia pun menantang Mansur untuk adu mekanik. Mansur yang tak ingin lagi pelangak-pelongok kemudian menerima tantangan tersebut dengan syarat ia meminta Tony dan rekan-rekannya yang lain untuk jangan pernah lagi menyakiti orang lain, termasuk menyakiti orang yang ia cintai dan yang mencintai dirinya. Tibalah waktu dan tempat yang telah disepakati, di mana Tony menunggu kedatangan Mansur.
Namun pada saat yang bersamaan Mansur justru mendapatkan panggilan dari seorang petugas bahwa Baisuk datang berkunjung untuk kembali mengancam Mansur. Mendengar ocehan Baisuk, Mansur kemudian berkata kepada Baisuk, "Bertobatlah Baisuk, karena saat ini kiamat sudah dekat." Di sisi lain, Tony yang sejak tadi menunggu di tempat yang telah mereka sepakati mengira bahwa Mansur tak berani untuk menghadapinya. Ia pun mengejek orang yang kini menjadi pendukung Mansur, termasuk ketua mereka yang telah bebas dari ruang isolasi, yaitu Ansel. Akan tetapi di saat yang bersamaan muncullah Mansur dengan gagah berani dan siap untuk adu mekanik dengan Tony. Aksi baku hantam antara Tony dan Mansur pun mulai terjadi. Namun di sini Mansur dibuat seolah tak berdaya dengan rentetan pukulan yang ia terima dari Tony, sehingga membuat Mansur terkapar. Dikira Mansur telah KO, Tony lantas tersenyum dan mulai menyombongkan dirinya. Namun ternyata Mansur kembali bangkit untuk kemudian langsung menyerang Tony dengan melakukan teknik kuncian hingga akhirnya Tony pun dinyatakan kalah. Bersamaan dengan itu, datanglah petugas untuk menghentikan perbuatan yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Ansel dan Mansur kemudian menghampiri Tony dengan maksud menagih janji yang telah mereka sepakati sebelumnya. Mulai dari sini, mereka pun akhirnya dapat menjalin persahabatan dengan baik dan keceriaan pun datang kepada mereka. Beberapa tahun kemudian Mansur dinyatakan bebas dari masa tahanan yang ia jalani. Dan hari ini adalah hari yang paling dinantikan oleh Baisuk untuk membalaskan dendamnya kepada Mansur. Ia pun lantas menunggu Mansur tak jauh dari penjara dan mengajak Mansur untuk berduel dengan menggunakan tangan kosong. Dengan pukulan yang berisikan dendam, Baisuk lantas berharap hal itu dapat membuat Mansur tersiksa. Namun apa yang terjadi setelahnya? Seperti biasa, Mansur yang telah dihajar habis-habisan oleh Baisuk kemudian bangkit dan berdiri untuk kembali menyerang Baisuk. Dan ini benar-benar menguras emosi kita semua. Dengan menggunakan sebuah teknik tinju memutar yang pernah diajarkan oleh Jung, disitulah Mansur mendapatkan momen untuk bisa mengalahkan Baisuk. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Mansur kemudian mengunjungi Jung yang mana di sana mereka pun saling berbagi cerita dan pengalaman yang menyenangkan. Tamat ending yang sangat menghiukan.